Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang mana memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realita hukum, kemudian dan lain-lain ya, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya dan juga ada cover. Ya baik, teman-teman mahasiswa semuanya, dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan pengantar kepada teman-teman semuanya terkait dengan penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana sebagaimana mata kuliah kita untuk semester ini ya. Penangkapan dan penahanan. Nah, penangkapan ini pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan. Ya, jadi penyidik dalam hal ini ya, ketika demi proses kepentingan penyidikannya maka penyidik juga boleh untuk melakukan penangkapan gitu kan. Khawatir seseorang ini enggak kooperatif dan lain sebagainya. Misalkan dipanggil tidak datang gitu kan. Maka dalam hal ini ketika memang pihak yang berwajib menerima laporan dari masyarakat maka bisa melakukan tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan ini. Jika apabila terdapat cukup bukti ya. Jadi saya ulangi bahwa penangkapan ini pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan. Nah, masa waktu 1 kali 24 jam ya. Jadi dilihat dari pasal 19 KUHP ini. Jadi teman-teman kalau sekali lagi kalau mempunyai buku KUHP-nya ketika menyimak video ini maka boleh dibuka ya terkait dengan pasal-pasalnya biar lebih memahami gitu loh. Karena ini saya hanya memberikan pengantarnya saja, nanti terkait secara luasnya nanti kita sampaikan di kelas ya, diskusi di kelas nanti kita. Tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah. Nah, jadi kalau tertangkap tangan itu tidak perlu surat perintah. Yang seperti apa konteks tertangkap tangan? Mungkin sebelumnya saya sudah menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahwa yang tertangkap tangan itu ketika seseorang sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah melakukan tindak pidana itu bisa dikatakan seseorang itu tertangkap tangan. Loh seperti apa contohnya? Misalkan ke rumah seseorang ini diduga ada seseorang yang masuk ke rumah saudara atau ke rumah siapa yang diduga akan melakukan pencurian dengan sudah menjebol pintu misalkan. Nah itulah ketahuan misalkan yang sama yang punya rumah, itulah konteks yang tertangkap tangan. Setelah terjadinya atau setelah sesaat terjadinya suatu tindak pidana misalkan ketika seorang itu mau mencuri motor, sudah dibawa nih motor langsung ketahuan sama kita, maka kita teriak-teriak gitu kan. Ada mencuri motor, ada yang melakukan pencurian motor kita, maka kita teriak minta tolong ke tetangga atau ke masyarakat. Nah, tertangkaplah orang itu, maka itu sama dengan konteks tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan ini maka pihak polisi untuk menangkap tidak lagi perlu surat perintah ya, tidak lagi. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya itu diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang masuk kepada penahanan. Penahanan ini ya, yang pertama penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Jadi yang boleh menahan itu ya, yang pertama penyidik, kedua penuntut umum ya atau jaksa, yang ketiga itu hakim. Loh kenapa kok orang ini misalkan ditahan itu adalah untuk memperlancar ya demi kepentingan proses penyidikan. Kalau di polisi ya di JPU dan di hakim lebih proses perkaranya ini ya, proses penyidikan, proses persidangan ya. Orang itu ditahan. Ada enggak misalkan seseorang itu enggak bisa ditahan? Sebetulnya ada ya, jadi diatur dalam pasal 21 ya, itu ayat 4 poin A. Jadi seseorang itu ditahan yang diancam 5 tahun ya. Kenapa? Makanya
ketika misalkan teman-teman mendengar ya adanya orang yang dilaporkan dan sudah jadi tersangka, kemudian tidak dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib ya. Jadi dasar hukumnya itu ada di pasal 21 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 4 huruf A dan huruf B. Jadi kalau huruf A, orang itu ditahan karena diancam di atas 5 tahun. Tetapi ada beberapa pasal juga yang dikecualikan ya. Jadi ancamannya 4 tahun tetapi bisa dilakukan penahanan. Kayak pasal 372 penggelapan, 378 ya terkait dengan penipuan juga bisa dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian ya atau pihak kejaksaan atau pihak hakim. Apakah memang di luar daripada ancaman 5 tahun, misalkan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik ancamannya 4 tahun, bisa nggak dilakukan penahanan? Bisa, ketika seseorang itu dikhawatirkan melarikan diri, kan menghilangkan barang bukti, maka pihak yang berwajib bisa juga untuk melakukan penahanan gitu ya. Penahanan di mana? Kalau kita lihat ini penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Kalau polisi misalkan dalam proses penyelidikan bisa saja dilakukan di rutan, rumah tahanan negara di kepolisian. Bisa juga langsung di lapas, itu kan lembaga pemasyarakatan bisa itu ya untuk tempat penahanannya. Terus yang selanjutnya dengan suatu surat penetapan dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi ketika melakukan penahanan maka ada surat perintahnya terkait dengan penetapan penahanan seseorang tersebut serta harus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi ketika menahan seseorang itu tidak semena-mena ya. Jadi ada dasar hukumnya dan ada surat perintah terkait dengan penahanan itu. Disebutkan di situ misalkan orang ini melanggar pasal berapa terkait dengan tindak pidana apa maka dilakukan demi kepentingan proses penyidikan atau proses hukum maka dilakukan penahanan. Tuh, boleh. Sekarang penangkapan dan penahanan. Penangkapan penahanan ini adalah membatasi ya atau mengambil kemerdekaan bergerak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Terus kemudian penangkapan dan penahanan seperti pedang yang memenggal kedua belah pihak menurut Pan Bamel ya. Selanjutnya sehingga aparat hukum harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis ya. Secara yuridis dan moral sebelum mengambil kebijakan ini karena kemungkinan orang yang tersangka tidak bersalah. Jadi ketika aparat penegak hukum ya ketika mau melakukan penahanan dan penahanan ketika adanya laporan gitu kan itu di luar tertangkap tangan ya maka harus berhati-hati ya. Jangan sampai misalkan error in persona. Makanya sebelum dilakukan penahanan atau penetapan tersangka ya dilakukan proses yang namanya penyelidikan seperti yang saya sampaikan dari awal ya. Ini harus serba hati-hati. Kemudian selanjutnya maka dari itu aparat hukum harus dilandasi keyakinan adanya presumption of guilt atau didukung bukti-bukti permulaan yang kuat pasal 17 ya. Jadi ketika aparat penegak hukum itu melakukan penahanan artinya mereka itu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup ya. Diatur dalam pasal berapa? Diatur dasar hukumnya adalah pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Terus selanjutnya apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka maka harus dipilih tindakan meringankan yaitu tidak menahan tersangka asas in debio pro reo. Ya, jadi ada yang namanya asas in debio pro reo. Ketika misalkan pihak penyidik masih ragu ya tentang kesalahan tersangka, belum adanya bukti permulaan yang cukup, maka harus dipilih tindakan yang meringankan. Ya, tindakan yang meringankan yang mana yaitu dengan cara tidak melakukan penahanan terlebih dahulu ya ketika masih ada keraguan nih. Boleh. Ya itu namanya asas in debio pro reo. Kemudian pelaksanaan dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup ialah bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana dan tersangka sebagai pelakunya ya. Jadi bukti permulaan itu. Kemudian selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas ya dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang satu mencantumkan identitas tersangka, kemudian menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau tempat dia diperiksa. Nah, misalkan orang yang bertugas ya pihak menyidik ini dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, berarti harus
sesuai mencantumkan identitas tersangka. Jadi identitas tersangka nama siapa, ya umur, tempat tanggal lahirnya, kemudian alamatnya di mana, itu harus jelas, cermat juga ya dalam mencantumkan identitas lengkap ya. Kemudian menyebutkan alasan penangkapan. Jadi ketika di dalam surat itu nih, kenapa nih seseorang dilakukan penangkapan, alasannya kenapa. Kemudian uraian singkat perkaranya juga ya, perkara kejahatan yang dipersangkakan, kemudian itu diuraikan secara singkat. Seseorang ini telah melakukan kejahatan terkait apa, pencurian, penggelapan, penipuan, atau pembunuhan dan lain sebagainya. Dan tempat dia diperiksa. Nah, tempat dia diperiksa apakah seseorang itu dilakukan pemeriksaannya di Polres ya, misalkan, atau di Polsek, atau di Polda, atau di Mabes Polri, itu disampaikan ya atau disebutkan dalam surat itu. Terus tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Nah, jadi ketika pihak yang berwajib itu ya telah melakukan penangkapan, maka segera surat itu harus ditembuskan kepada keluarganya untuk memberitahukan Bapak bahwa seseorang ini sudah dilakukan penangkapan dengan dugaan suatu tindak pidana bla bla bla, itu kan. Nah, itu harus segera ya diberitahukan ke keluarganya. Kemudian konsekuensinya bila tidak dipenuhi pasal 21 ayat 4 tersebut tidak sah menurut undang-undang, serta tersangka atau ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian. Ya. Itu terkait itu ya, jadi pengantar materi terkait dengan penangkapan dan penahanan ya. Apabila ya ini hanya merupakan perpengantarnya saja kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Nanti kita akan bahas kembali ya secara luas dan lugasnya di kelas ya, kita diskusikan bersama terkait dengan penangkapan dan penahanan ini. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mendengar berita seseorang ini telah dilaporkan suatu tindak pidana, kemudian sudah jadi tersangka tetapi tidak ditahan. Itu kan banyak perkara-perkara yang rame juga ya yang tidak ditahan. Nah, nanti kita diskusikan di kelas nanti. Yang materi ini saya sampaikan sebagai pengantar buat teman-teman mahasiswa semuanya ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor, ayo